Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tangkir TV di segmen Jejak Rasul di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran, di mana nuzulul Quran adalah salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan bersama beliau Bapak Kiai Hamam Syamsuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari beriman sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini di kesempatan kali ini Pak, kita akan membahas supaya pemirsa lebih tahu tentang adanya peristiwa nuzulul Quran, yaitu salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini Pak. Mungkin bisa disampaikan dengan Pak mengenai sekilas tentang peristiwa nuzulul Quran. Pada pemirsa, mari kita ikuti bersama tentang uraian peringatan nuzul Quran. Jadi kita ikuti saja penjelasan tentang nuzul Quran pada kesempatan ini. Langsung bisa dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khassana bi syahri Ramadan wa akramana bi inzalil Qur'an alladzi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dzawil irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ulama anal a'izza wa masyayikhonal ajilla, utaminipun sedanten pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, pengasuh pesantren Raudhatut Thalibat, hafizahumullah ta'ala minal afat wal baliyat, hafizahumullah ta'ala ma'asyikha wal afiyah wassalam, amin ya rabbal alamin. Dan segenap para pemirsa Tangkir TV yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan cucuran nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita bersama-sama masih bisa mengikuti kegiatan peringatan nuzulul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, dengan sangat berharap kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan barokah syafaatnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Tangkir TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang penjelasan nuzulul Quran, yang artinya adalah turunnya kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran menjelaskan tentang turunnya Al-Quran ini dengan beberapa ibarat atau redaksi. Dalam satu surah dikatakan
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Tabarakalladzi nazzalal furqan dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan turunnya Al-Qur'an menggunakan redaksi nazzala. Ini berarti nanti diambil masdarnya menjadi tangzilul Quran. Jadi peringatan tentang tangzilul Quran boleh. Jadi nazzala yunazzilu tangzilan. Kemudian dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu menggunakan redaksi anzala. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Jadi kalau menggunakan redaksi anzala, ibarat anzala ini masdarnya adalah anzala yungzilu inzalan. Jadi peringatan inzalul Quran juga diperbolehkan. Cuman dalam kalangan santri ya rontok tabu nih. Kadang-kadang dalam fikih itu maknanya inzal nopo. Inzal adalah mengeluarkan sesuatu yang wajib nopo. Yang wajib mandi. Lagi rontok perkara kan ngoten niki. Bahasa niku. Kemudian dalam surah Al-Isra itu Allah Ta'ala menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu menggunakan dua ibarat. Pertama, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Jadi dalam satu ayat ini Allah Ta'ala menggunakan bahasa menggunakan arti anzala. Kemudian berikutnya napa? Nazala. Jadi nazala niki yang kemudian viral, masyhur dipergunakan urful isti'mal di beberapa daerah di Indonesia menggunakan bahasa nuzulul Quran. Itu menggunakan bahasa ibarat nazala. Jadi nazala yang zilu nuzulan. Mana ini apa? Turun. Jadi memperingati turunnya kitab suci Al-Quran. Jadi nazala bihir ruhul amin. Jadi dari bahasa nazala niki kemudian orang Indonesia niki banyak menggunakan mengambil bahasa nuzul. Jadi nazala yang zilu nuzulan. Jadi nuzulul Quran. Jadi turunnya Al-Quran. Jelas nggih? Kemudian Al-Quran itu diambil dari fi'il madhi qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, tapi bimana al-makro. Jadi Quran itu masdar. Qara'a yaqra'u Qur'anan, tapi maknanya apa? Al-makro. Jadi sesuatu yang dibaca. Karena kitab suci Al-Quran diturunkan itu supaya dibaca, difahami, dimengerti agar supaya kita mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Tangri TV yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang diturunkannya Al-Qur'an itu adalah berfaedah hudal linnas, seperti disampaikan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi pada bulan suci Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Fungsinya Al-Qur'an diturunkan adalah hudal linnas, untuk memberi petunjuk bagi umat manusia. Hudan di sini tafsirannya adalah hadiyan linnasi minad dhalalah. Agar supaya umat manusia niki tidak tersesat dalam hidupnya di dunia, maka harus menggunakan pegangan yaitu nomor Al-Quran. Jadi fungsi diturunkan Al-Quran pertama adalah hudal linnas. Kemudian berikutnya ayat niki wa bayyinatim minal huda, dan sebagai beberapa penjelasan tentang petunjuk itu, artinya diterangkan di dalam tafsirnya, tafsir As-Sawi. Niki adalah hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Kita mengenal di dalam dawuhnya para ulama, hukum itu ada bermacam-macam, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sahih, ada yang batil. Itu semua diambilkan bermuara dari kitab suci Al-Quran. Kemudian hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, artinya kitab suci Al-Quran itu untuk membedakan antara
barang yang benar dan barang yang salah. Masing-masing yang melakukan sebuah kebenaran maka akan mendapatkan apa? Bagian pahala. Barang siapa yang melakukan sebuah larangan maka akan mendapatkan sanksi besok di akhirat. Itulah, itu fungsinya kitab suci Al-Quran diturunkan. Kemudian ayat yang lain menjelaskan bahwa di dalam surah Al-Isra insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala niki fungsinya adalah pertama syifa. Ini mirip dengan ayat napa? Sama dengan ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Syifa di sini artinya adalah sebagai obat minad dhalalah, agar umat manusia ini tidak tersesat di dalam menjalani hidup di dunia, maka harus berpegang kepada kitab suci Al-Quran. Yang menjelaskan tentu saja para ulama. Jadi kita harus mengikuti nama para ulama yang ahli di bidang ilmu tafsir, yang kemudian diijtihadi oleh mazhab papat niku sinten? Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini napa sebagai napa jenengane sebagai obat syifa minad dhalalah, agar kita niki tidak tersesat di dalam menjalani hidup di dunia. Ulama tafsir niku juga menjelaskan syifa di sini tidak hanya amrad al-batiniyah seperti dhalala, seperti kesesatan, tapi juga al-amrad al-khissiyah. Amrad al-khissiyah niku artinya adalah sebagai obat dari penyakit-penyakit yang hissi, penyakit-penyakit yang dohir, seperti orang niki nopo sakit badannya, sakit nopo mawon, pokoknya ngoten niku bisa diobati dengan nopo? Dengan ayat Al-Quran. Jenenge tabarruk bi ayatil Quran, ngalap barokah kelawan ayatipun Al-Quran. Memang ada ya ceritanya dalam sebuah hadis ini, dan ini juga tertera dalam kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim. Di situ dijelaskan bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri ini bersama teman-temannya ini mengadakan sebuah perjalanan. Kemudian beliau niku sudah beberapa waktu, sudah beberapa hari niki tidak menemukan makanan. Kemudian minta diafah niku suguhan pada sebuah kaum. Kepala sukunya niku orangnya niku napa medit niku dijaluki ngombe ora napa, tidak memberikan minuman, dijaluki napa diafah berupa suguhan makanan, tidak napa, tidak memberi makanan. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri beserta rombongan itu singgah di sebuah gua. Dan cerita ini ada di dalam kitab Al-Bajuri nggih. Jusani ini tentang bab ju'alah. Bab nopo? Ju'alah. Apa maknanya ju'alah? Sayembara nggih, sayembara nggih. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri beserta rombongan itu singgah di sebuah gua. Jenenge wong lesu niku ya napa? Ora iso turu niku. Sampai malam hari niku kemudian ono sing marani. Itu salah satu dari napa kepala suku niku mempunyai rakyatnya niku kemudian menghampiri Abu Sa'id Al-Khudri niki beserta rombongan dengan mengatakan, hal fikum min raqin, apakah di antara kalian itu ada yang bisa menyuwuk? Karena kepala suku niki karena setelah menolak tidak memberikan apa sedekah berupa makanan minuman, akhirnya dintup kalau jengking. Sampai jengking itu ndak bisa nopo, ndak bisa tidur sampai pungah pangian. Akhirnya sing sahabat muda-muda wis Abu Sa'id ngono. Piye rapiye kudu ana napa imbalane ngono. Bisa dilecuri. Itu kudu enek napa imbalane rupa napa suguhan ngono. Tidak napa, tidak tanggung-tanggung. Akhirnya menyiapkan sebuah ju'alah, sayembara. Pokoknya nek waras akan diberi napa kambing sebanyak 30 ekor kambing. Ini keterangan dalam kitab napa Al-Bajuri Ibnu Qasim. Akhirnya
Betul. Abu Sa'id Al-Khudri niki kemudian bergegas menghampiri kepala suku yang sedang sakit tidak karu-karuan tadi. Dibacakanlah surah Al-Fatihah 3 kali, ditiupkan pada kepala suku yang sakit itu. Seketika langsung sembuh biiznillah. Langsung sembuh biiznillah. Alhamdulillah. Niki barokah napa? Barokah kitab suci Al-Qur'an. Mulane suratul Fatihah niku termasuk suratul syifa. Bahkan dalam hadis yang tatarannya hadis niki ya tidak sampai sahih tapi nggih hasan ngoten nggih. Niki Fatihatul Kitab syifaun min kulli da'in. Itu dalam kitab itu disebutkan begitu. Jadi Kanjeng Nabi dawuh Fatihah kitab Al-Qur'an niku sebagai obat dari semua penyakit. Penyakit itu apa wae yang mbok wacakno napa? Fatihah insyaallah diparingi napa? Paringi kesembuhan. Tapi yo nunggu sing maca ben iki sapa ben. Dadi ning gone tafsir niku bisyarat napa? Bisyarat ki sidqil napa? Sidqin niyah. Kudu niate tenanan, kudu mantep. Insyaallah Allah taala memberikan napa? Menurunkan barokah kesembuhan dari tabarruk napa bi qiraatil Quran tadi. Ini menunjukkan bahwa syifa di dalam napa, di dalam ayat niki, di dalam Al-Qur'an niki tidak terbatas pada amrod al-batinah, tapi juga al-amrod napa al-hissiyah. Contohnya yes pokoke lara apa wae, awak lara stroke, lara napa sakniki sing tensi niki? Darah tinggi, lara ndak bisa jalan, ndak bisa pokok ini napa disuwuk karo maca napa surat Al-Fatihah. Bahkan dalam ayat lain niki Al-Fatihah 5 quri'at lah. Niki ibarat dalam hadis yang lain itu. Pokoknya terserah kanggo apa wae. Artinya Al-Fatihah niku kanggo ndung ana wong mati ya kena, kanggo ana wong sing urip ya boleh. Seman kalau kita mendoakan orang yang masih hidup itu aja kok ruhi tapi napa? Ila jasadi. Nah, ila jasadi almarhum sapa jenengane lah niku mongone. Ila jasadi sapa jenengane momone Anis utawa Gibran utawa sapa ngono Al-Fatihah ngono. Lah nek sing mati ila ruhi lah ngoten carane ngoten nggih. Ini fungsi daripada Al-Qur'an diturunkan itu ada sebagai syifa. Syifa itu obat untuk amrod al-batinah dan amrod al-hissiyah. Dalam kitab tersebut dijelaskan Abu Sa'id Al-Khudri akhirnya pulang itu membawa 30 ekor nopo kambing ya, 30 ekor kambing. Dalam perjalanan itu kemudian antara sahabat satu dengan yang lain itu akhirnya bergumam itu berdialog begitu. Ini bagaimana enaknya nih? Kok dapat apa? Dapat 30 ekor kambing ini hukumnya bagaimana ngono. Iku santri zaman dahulu. Jadi oleh orang langsung tinggun mayonan tapi napa ditakokno ning gone napa Kanjeng Nabi. Bagaimana hukumnya Kanjeng Nabi niki? Kok dapat kambing 30 ekor niki? Akhirnya Kanjeng Nabi niku mengiyakan. Ora apa-apa. Lah kok nek dibelah aku yo wae. Aku yo wae. Dan iki kemudian para ulama ahli hadis Kanjeng Nabi kok minta bagian niku maksudnya tatyiban liqulubim agar hati mereka niku napa ya seneng ya Kanjeng Nabi ya kersa dahar ning gone hasil napa hasil suwuan niku wau. Berarti hukumnya dalam fikih itu diperbolehkan asalkan tidak najat lho ya ngono. Ya contohnya sing najat biaya ya wis tak dongano dadi apa jenengane dadi DPR. Tapi nek dadi ya kudu bayar sekian itu yang tidak diperbolehkan nggih. Wonten nggih. Pokoke mamane kongkon ndongane ya ndongane lah dene kono. Ngekeki nggih monggo sampean tombong ya kenek, ora ditampa ya oleh, malah ikhtiyat malah wirain tambah HP ngoten nggih. Para pemirsa Tanggal TV yang berbahagia. Terusnya ayat ini wa rahmatul lil mukminin. Jadi rahmatul lil mukminin artinya adalah barokah dunyawiyah dan ukhrawiyah. Jadi dengan Al-Qur'an ini bagi orang siapapun juga yang
intifa, yang ngalap manfaat dari Al-Qur'an ini akan mendapatkan barokah di dunianya dan barokah di akhiratnya. Sampai ulama itu menyebutkan, jadi membaca Al-Qur'an itu afdalu, lebih utama minat tasbih wa tahlil wa ghairihima. Membaca Al-Qur'an itu lebih utama, artinya pahalanya lebih banyak ketimbang membaca tasbih, membaca tahlil dan lain-lainnya dari beberapa zikir yang ada. Mengapa demikian? Karena Kanjeng Nabi pernah dawuh, jadi keutamaan Al-Qur'an melebihi nopo yang lainnya itu seperti keutamaan Allah melebihi para makhluknya. Sampai Imam Nawawi ndawuhaken, inna qiraatal Qur'an afdalu minat tasbihi wat tahlil wa ghairiha wa ghairihima minal azkar. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada membaca tasbih, tahlil dan lainnya dari beberapa zikir. Bahkan dalam hadis itu disebutkan bahwa man qara'a harfan minal Qur'an falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi nopo wal hasanah bi asyrati amsalihha. Artinya satu huruf itu nilainya adalah 10 kebaikan. Akan tetapi model seperti ini manakala nopo bacaannya itu baik menetapi nopo kaidah ilmu tajwid. Kalau tidak mengikuti kaidah ilmu tajwid, ya ora oleh model ngeten iki nggih. Dadi ruba qari'in yaqra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Dadi kudu digurukno, maksudnya kudu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dadi membaca Al-Qur'an dengan bertajwid hukumnya wajib, begitu. Maka tidak heran kalau ada sebuah hadis ya dalam kitab Jami'us Shaghir itu, ketika ada orang azan, pokoknya azan dimanapun juga, maka penduduk langit itu mendengarkan suara nopo azan. Jadi saalam dunia niki azan niku kono niki krungu ngono. Kemudian ada soal pertanyaan, kenapa kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an, malaikat di langit kok tidak nopo, tidak mendengarkan? Itu alasannya begini. Jadi disortir dulu. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu tidak langsung nopo diunggah no, tapi kudu dikoreksi bener tora oleh maca Al-Qur'an. Jadi mangkor Al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka satu huruf mendapat satu kebaikan, niki manakala membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Maka perlu kita fahami bersama. Ini yang rondo napa jenengane menyedihkan niku padha napa jenenge tadarus Al-Qur'an niku ora disimak. Ya akeh padha tadarus pokoke maca karepe dhewe, salah mbok ora niki ngeten niku nggih rondo perkara maksudnya nggih perlu kita gimana kita pikirkan. Jadi tadarus tapi ora ana sing ngilingno ketika keliru, niki juga bermasalah. Maka lewat kesempatan ini sebaiknya kalau ada tadarusan yo kancane padha nyemak, kok nek keliru diapakno dibenerno begitu lho nggih carane. Niki nuane barokah dunya, barokah napa akhirat. Dadi rahmat itu adalah barokah dunyawiyah, barokah ukhrawiyah. Sehingga Kanjeng Nabi piyambak niku nate ndhawuhaken, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu besok pada hari kiamat akan memberikan apa? Syafaat. Jadi besok ning gone Al-Qur'an, besok pada hari kiamat Al-Qur'an itu memberikan syafaat bagi yang membacanya. Tentu saja bacaannya sesuai dengan apa wau kaidah ilmu tajwid. Iki jenenge barokah dunyawiyah, barokah ukhrawiyah, begitu nggih. Dikatakan barokah dunyawiyah, dadi wong iku nek ning nggone napa? Ning nggone donya ya oleh barokah Al-Qur'an.
Sehingga Kanjeng Nabi pernah dawuh al-baitu idza quri'a fil Qur'an hadratul malaikah wa tanakkabat anhus sayatin. Itu barokah duniawiyah. Jadi rumah itu ketika dinggoni ditempati membaca Al-Qur'an, maka malaikat-malaikat sama datang. Terus ana pertanyaan, kok endi rupane malaikat kok ora ketok lah. Iki masalah malaikat itu adalah makhluk yang tidak nopo Terlihat. yang tidak, jadi termasuk yang tidak kasat mata ya, kasat mata. Jadi pirang-pirang malaikat sing podo nopo, podo rawuh, tapi kita tidak mengetahui. Angger kita maca Al-Qur'an ning gone satu rumah, maka rumah itu akan didatangi para malaikat. Nah, ini perlu kita kita pikirkan, kita amalkan nggih. Supaya omah-omah niku tidak suwung, bagaimana ya kita nopo kita tempati membaca Al-Qur'an agar supaya malaikat-malaikat padha rawuh ngoten. Terus ya hadis niku wa tanakkabat anhus syayatin. Hadis niki saya ambil dalam kitab dari kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Sayyid Muhammad Al-Alawi, gurunipun Abuya Hasan Tubani. Itu kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, itu ada hadis al-baitu idza quri'a fil Qur'an hadratul malaikah wa tanakkabat anhus sayatin. Kemudian setan-setan sama nopo lari. Jadi omah niki anggere dienggo maca Al-Qur'an baik Yasin, utamanya Yasin, setan-setan padha melarikan diri. Lah terus ana sing napa jenengan sing takon ndak iku dinggone maca Qur'an tapi kok kadang-kadang enek sing diganggu. Lah nek maca sing napa ya sing sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, terus napa nek iso dihayati ngoten nggih. Ora mung napa, ora mung diwaca lafaz-lafadznya saja, tapi sedikit banyak juga napa dihayati arti dari apa yang dibaca. Al-Qur'an bimakna napa al-makruh, sesuatu yang dibaca. Diwatanak kabat an husyayadin, setan-setan niku sama napa, sama melarikan diri. Niku barokah napa berarti? Barokah dunyawiyah. Ya termasuk barokah ukhrawiyah niku napa? Termasuk di alam kubur nggih. Mulane donengane niku Quran niku sebagai napa? Fid dunya qarina, sebagai teman di napa? Di dunia. Kemudian wa mu'nisan fil qabri. Ning gone ngalam kubur niki sebagai penenang. Iki berarti barokah napa? Barokah ukhrawiyah, karena ada hadis niki al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah satu tempat, yang mana tempat ini satu bagian dari manzil, tempat di akhirat. Jadi niku yo bisa dikata niku diarani barisan niku sekat yo, diarani dunya yo kena dari dunya, diarani akhirat yo kena tengah-tengah. Tengah-tengah antarane napa dunya lan akhirat. Barisan niku pembatas antara dunia dan akhirat. Ning gone napa jenengane? Ning gone alam kubur. Sampai dalam satu riwayat niku dalam riwayat niku ono sahabat niku yang pulang. Wa fi riwayat niku pulang nopo kerja, berdagang, wa fi riwayat niku pulang dari nopo berperang. Kemudian kemalaman singgah di satu tempat. Di situ dia mendengarkan ada orang membaca surah nopo Tabarok. Tabarok niku juz pinten? 29. Tabarok nggih surah Al-Mulk ya, Al-Mulk. Kemudian dilaporkan ning gone Kanjeng Nabi, kula niki bengi-bengi niku dalu-dalu niku mireng wonten tiyang sing maca napa surah Tabarok. Kemudian saya lihat iku kok kuburan ngono. Kuburan. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika di suratul Mulk niku napa suratun munjiyah. Surah yang menyelamatkan orang yang menghafalkan dari siksa nopo? Siksa kubur. Diriwayatkan niku enek wong fasik. Wong fasik niku apal surah Tabarok. Sampeyan surat Tabarok apal to mboten? Bisa apal nggih. Lah niku termasuk kanggo nopo? Kanggo jimat nggih. Jadi wong fasik niki kan prosedure malaikat mungkar nakir ketika memberikan pertanyaan tidak bisa macam karena dipukul nggih. Akan dipukul, kemudian surah Tabarok yang ada nopo di dalam hati niku keluar menjelma, menangkis serangan siapa? Malaikat
nakir itu, kemudian ikhtijaj. Jadi muhajah, jadi mantanane malaikat napa mungkar nakir kalih napa surat Tabarak niki napa beradu argumen. Saya itu adalah kalamullah berada di dalam hatinya orang niki. Ketika kamu memukulnya, saya juga terkena. Mulane malaikat juga terkena napa? Taklif ya, terkena hukum fikih, terkena taklif. Soalnya ketika memukul fasik niki juga terkena siapa? Surah Tabarok. Maka ketika piyambake munajat njaluk putusan sampai malaikat Jibril tidak mampu untuk apa? Memberikan sebuah keputusan. Akhirnya minta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimenangkan adalah surah Tabarok. Maka berbahagialah orang-orang yang menghafalkan surah Tabarok. Tapi aja dinggo napa? Jadi gawe pelampiasan. Aku wis apa surah Tabarok kemudian napa? Wis lakone fasik. Ya, itu ndak boleh ya. Ajang nggih, Pak. Ya tunggu ajang kanggo napa? Kefasikan ndak boleh lho nggih. Nah, ini kan cerita niki enek wong fasik apal surah Tabarok kemudian barokahnya surah Tabarok niki akhirnya tidak jadi apa? Dipukul oleh malaikat mungkar nakir. Ini sesuai dawuh Kanjeng Nabi, innallaha la yu'adzibu qalban wa'a al-Qur'an. Allah itu tidak akan meniksa hati yang hati itu sebagai flash disk, sebagai wa'a madai, sebagai flash disk dari Al-Qur'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten nggih, mugi-mugi wonten hikmah lan faedahipun. Mungkin ada beberapa atau 1-2 pertanyaan terkait dengan nuzul Quran niki. Monggo. Tadi terima kasih. Sudah sekian banyak nggih Pak yang disampaikan tentang fadilah-fadilah daripada Al-Qur'an sekaligus fadilah dalam membaca Al-Qur'an tadi nggih. Tadi untuk menegaskan masalah istilah nggih Pak, istilah dalam peringatan nuzul Quran ini ketika kita memakai istilah lain nggih niki napa belum mboten enten masalah napa-napa nggih. Mboten masalah. Dadi mamane peringatan inzalul Quran. Karena di dalam Al-Qur'an juga angzalal kitab. Berdasarkan itu kan. Ya, berdasarkan itu. Terus atau peringatan tanzilul Quran. Soalnya ono dawuh nazalal Quran. Ya, kita menggunakan nuzul itu soalnya ono redaksi ibarat nazala. Terus salah napa nggih? Sebagian dari tadi kan napa tujuan di mana Al-Qur'an diturunkan adalah bayinat nggih. Di mana di situ menjelaskan tentang tadi disebutkan masalah hukum-hukum di dalam Al-Qur'an. Apakah namun hukum tok atau masih banyak yang lain kan, mengingat Al-Qur'an itu kan menjadi sumber dari semua napa nggih? Kitab-kitabnya ulama itu semua berangkat dari Al-Qur'an nggih. Napa masalah hukum tok atau ada napa nggih akhlak tasawuf dan yang lainnya di dalam Al-Qur'an niku. Nggih, niku cakupanipun hukum niku mencakup segala-galanya. Ya kita bertasawuf pun juga nanti tasawuf itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak kan. Jadi ono istilah niku aliran napa jenengane? Aliran kebatinan. Ono sing tasawuf niku direne wis wusul niku ndak usah napa, enggak usah salat, itu ada seperti itu. Berarti juga panduannya kitab suci Al-Qur'an. Jadi ono sing kebatinan, aliran napa? Kebatinan. Jadi wis wusul ning gone Allah Subhanahu wa taala wis napa? Ninggalno syariat ndak boleh. Itu seperti digambarkan dalam kitab napa nggih. Kitab Manaqib niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku ditalbis ya. Ditalbis oleh iblis. Jadi anak ahal tu lakal muharramat. Aku mengalalno barang-barang sing haram ning gone napa? Ning gone kuwi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena kamu sudah mencapai tingkatan yang sempurna. Iki kan tasawuf. Lah itu panduannya Al-Qur'an. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki mengatakan ihsa ya lain. Dari mana dia kok mengerti? Soalnya innallaha la ya'muru bil fahsya dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan perkara yang jelek. Lah kok abahtu lakal muharramat. Saya salah memperbolehkan barang yang haram kepada kamu lah. Ini lho panduane ngoten. Jadi bayinat minal huda niki segala hukum mencakup segalanya. Ya syariat, napa jenenge ilmu akidah, ilmu syariah, kemudian ihsan niku nggih. Ihsan
Dan itu termasuk kabeh tercakup dari kitab Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan lewat sunnah. Sunnah niku napa? Qaulun Nabi, fi'lun Nabi atau takriratun Nabi. Jadi ucapan beliau, pekerjaan beliau dan ketetapan beliau. Dan Untuk nopo nggih Pak, tadi sudah sampun dijelaskan nggih Pak masalah faidah daripada nopo ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, salah satunya tadi kan syifa min amradil hissi dan juga amrad al-batin nggih Pak. Tadi salah satu hadis Fatihatul Kitab niku syifaun min kulli da' nggih. Memang kan yang disebutkan dalam hadis hanya surat-surat tertentu nggih Pak. Tapi niku nggih tidak menutup kemungkinan nggih surat-surat yang lain niku nggih bisa digunakan untuk syifa al-hissi niku nggih Pak. nggih niku niatipun ngoten. Dadi membaca Al-Qur'an niate tabarruk niki fahami Ahlus Sunnah wal Jamaah lho nggih. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita boleh membaca Al-Qur'an dengan niat tabarruk ngalap barokah. Tidak hanya kitab nopo, tidak hanya Al-Fatihah saja. Tapi dalam beberapa dawuhipun ulama niki ada yang mengatakan dalam ilmu hadis nggih, datang ilmu hadis niki seperti kitab-kitab yang menerangkan tentang fadhailus surah, fadhailus suwar niku memang ya rentan ada beberapa hadis yang hadis niku memang ndak ada nopo, tidak ada asalnya la aslalahu yang terkenal dengan hadis nopo maudhu. Itu termasuk nopo hadis-hadis yang tidak ada nopo yang dibuat-buat. Yang viral, yang masyhur ya tentang hadis tentang Fatihah. Sekalipun hadis tentang Fatihah sendiri juga tingkatannya tidak sampai sahih. Tapi kan mujarab ngono lho nggih. Ora sahih tapi mujarab, dan ini boleh dipergunakan untuk nopo fadhailul amal. Jadi oleh digawe nopo? Digawe keutamaan amal, jadi ngalap barokah dengan kitab suci Al-Qur'an. Kemudian tadi nopo Pak mengenai fadilah orang yang membaca Al-Qur'an niku kan akan diperoleh dengan kita sesuai dengan undang-undang tajwid nggih Pak, dengan aturan-aturan tajwid. Kemudian untuk nopo nggih adik-adik kita yang sedang ngaji di TPQ niku kan mereka semua dalam proses nopo belajar niku wau, belajar niku wau. Nah, kemudian fadilah untuk membaca Al-Qur'annya niku bagaimana? Karena mereka kan masih dalam proses belajar sehingga nopo aturan tajwid belum begitu mereka mengerti ngoten Pak. Niku mangke ketika anak-anak di TPQ yang baru belajar itu masuk kategori khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi masih dalam kategori belajar. Di sini wong belajar niku yo nopo masih banyak beberapa nopo kekurangan. Ya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Di adik-adik kita yang ada di TPQ itu masuk hadis niki. Sebaik-baik dari kamu itu orang yang masih tingkatan belajar. Jadi belajar yo ada beberapa banyak kesalahan yang kemudian dibetulkan oleh guru yang mengajarkan. Okay. Kemudian ini mungkin adalah yang terakhir nih Pak, tadi mengenai hadis tentang nopo fadilah daripada membaca Al-Qur'an adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Nah, untuk nopo nggih ada beberapa golongan yang nopo menggembor-gemborkan di dalam tenggene media sosial. Gak usah baca Quran, baca Quran itu harus tahu maknanya, harus nopo kalau nggak baca Quran nggak tahu maknanya nggak ada fadilahnya, nggak ada untungnya ngoten Pak nggih. Padahal nopo sihote tenggene hadis kan iqra'u ngoten. Nah niki mungkin bisa dijelaskan menanggapi nopo sebagian golongan yang menggembor-gemborkan kata-kata seperti itu niku Pak. Nek mboten ngertos maknane, mboten nonton faedah. Nah niku Pak. Niku pancen memang ulama sendiri itu tembung Quran niku kadang-kadang ada yang mengatakan nopo membaca plus paham maknanya. Tapi kita mengambil sebuah ta'rif definisi daripada Al-Qur'an niku Alkitab Al-Kitab Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad Al-Muta'abbad bitilawati. Jadi
Al-muta'abbad bitilawati niki, tilawah niku maknane membaca sekalipun tidak paham maknanya. Jadi kitab suci Al-Qur'an itu kitab yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sing al-muta'abbad bitilawati al-mu'jiz bisuratin minhu. Nah, jadi al-i'jaz to gamane. Jadi Al-Qur'an niku diturunkan sebagai mukjizat. Mukjizat itu melemahkan napa musuh-musuh yang akan menentang napa keaslian daripada Al-Qur'an itu sendiri, bahwa sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'rifnya itu al-muta'abbad. Dan al-muta'abbad bitilawati berarti membaca itu nafsul qiraah, nafsul tilawah itu sudah mendapatkan napa pahala sekalipun napa sekalipun tidak memahami apa yang dibaca. Di al-muta'abbad bitilawati itu sebagai definisi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kan mengingat banyak nih sebagian niku banyak orang-orang awam niku termakan dengan omongan seperti itu Pak nggih. Nek mboten ngertos maknane tidak kemudian wis ora usah maca Quran nek gak roh maknane ngoten. Mongkon anu terjemah gitu ya. Nggih. Itu pengambilannya itu dalam ilmu tafsir itu ya. Tafsir ad-dirayah niku wonten niku ngoten. Dadi sing definisi niku pokoke al-muta'abbad niku berarti dinilai ibadah orang yang tilawah membaca sekalipun tidak memahami napa maknanya. Apa maneh kok memahami maknanya itu akan dapat lebih napa mendapatkan nilai plus, dapat barokah dari kita membaca niku. Mungkin niku Pak, terima kasih sekali waktunya atas penjelasan yang sudah disampaikan sangat banyak mengenai Al-Qur'an, mengenai Al-Qur'an, tentang peristiwa nuzulul Qur'an, sekaligus tadi sudah banyak dijelaskan tentang fadilah dalam membaca Al-Qur'an. Mungkin ini saja pemirsa mengenai segmen tentang kali ini yang yaitu membahas tentang nuzulul Qur'an, sekaligus di mana dijelaskan tadi banyak fadilah dan keutamaan membaca Al-Qur'an. Semoga di kesempatan kali ini bisa kita renungi bersama dan bisa kita amalkan bersama di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, dan berlanjut setelah bulan Ramadan kita akan selalu mengamalkan apa yang menjadi dawuh-dawuh dari beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhirnya wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.